Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradia Paramita dari kelas Sirep 6C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari hasil UTS untuk mata kuliah IRP. Soal yang pertama adalah jelaskan manfaat implementasi IRP pada suatu perusahaan dan berikan contoh pada perusahaan yang telah menerapkan IRP. Manfaat yang pertama adalah data bisnis yang akurat dan terintegrasi. Pengimplementasian IRP memudahkan perusahaan mengelola data tunggal dan real-time. Perubahan data di suatu bagian akan mempengaruhi pencatatan di bagian terkait lainnya. Yang kedua, data pengambilan keputusan lebih baik. Data yang akurat dan lengkap membantu perusahaan merencanakan, menganggarkan, dan mengkomunikasikan kondisi operasional organisasi kepada pihak berkepentingan seperti pemegang saham. Yang ketiga, lebih efisien dan produktif. IRP membantu membuat proses bisnis perusahaan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Perusahaan dapat menghemat biaya operasional yang tidak perlu, menghilangkan duplikasi data, dan menekan biaya proses bisnis. Selain biaya, sistem informasi terpadu ini juga menyingkat waktu sehingga karyawan lebih produktif. Yang keempat, mengembangkan etos kerja dengan standarisasi sistem. IRP memungkinkan perusahaan menjalankan proses yang terstruktur dan membangun standar operasional baku. Otomatisasi sistem yang efektif akan mendorong etos kerja karyawan, mengurangi kecurangan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Contoh perusahaan yang telah menerapkan IRP adalah Telkomsel, PT Konveksi, PT Semen Gresik, Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya soal nomor 2. Salah satu manfaat diterapkannya IRP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Standarisasi data dan informasi adalah menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam perusahaan. Contohnya, sistem di dalam suatu perusahaan menjadi satu sistem dengan satu database termasuk manajemen material, penjualan dan distribusi, perencanaan produksi, keuangan, dan lain-lain, sehingga beberapa departemen menjadi lebih mudah dalam berbagi data dan komunikasi. Yang ketiga, jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. Yang pertama, yaitu netting. Netting yaitu perhitungan kebutuhan bersih yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dan keadaan persediaan. Yang kedua, loading, yaitu perhitungan untuk menentukan besarnya pesanan setiap individu berdasarkan hasil perhitungan netting. Dengan demikian, loading merupakan proses penentuan ukuran pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih untuk satu atau beberapa periode sekaligus sehingga dapat meminimalkan persediaan. Dan soal yang terakhir dapat dilihat pada diagram berikut. Jika diketahui untuk memproduksi barang D di mana diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi bahan baku D. Pada kondisi bahan baku D telah terdapat kebutuhan kotor untuk periode 1 sampai dengan 8. Dengan persediaan di tangan pada awalnya adalah 28 dan maka dikurang untuk kebutuhan kotor pada periode ke-1, persediaan di tangan menjadi 18. Untuk periode kedua, kebutuhan kotornya adalah 15, maka persediaan di tangan sisa menjadi 3. Pada periode ketiga terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 20, maka persediaan di tangan menjadi 23. Tetapi kebutuhan kotor pada periode ketiga adalah 20, maka persediaan di tangan sisa menjadi 3.
Pada periode keempat sampai dengan 8, karena persediaan di tangan telah habis, maka jumlah kebutuhan kotor menjadi jumlah kebutuhan bersih untuk periode 4 sampai dengan 8. Pada soal, lead time untuk rencana pemesanan bahan baku adalah 1 bulan. Maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 1 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 1 periode. Selanjutnya, kondisi bahan baku C. Kebutuhan kotor pada kondisi bahan baku C didapat pada hasil offsetting kebutuhan bahan baku D. Yang kebutuhan kotor untuk periode ketiga adalah 12 dan jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga adalah 8. Maka kebutuhan bersihnya adalah 4. Dan kebutuhan kotor pada periode keempat adalah 28 dan penerimaan persediaan adalah 10, maka kebutuhan bersihnya adalah 18. Pada periode kelima, kebutuhan kotornya 15, maka kebutuhan bersihnya adalah 15. Pada periode ke-6, kebutuhan kotornya adalah 20 dan jadwal penerimaan persediaan adalah 20. Karena persediaan mencukupi, maka kebutuhan bersih pada periode ke-6 adalah 0. Pada periode ke-7, kebutuhan kotornya adalah 23 dan persediaan di tangan telah habis, maka kebutuhan bersihnya adalah 23. Jumlah netting dari material bahan baku C adalah 60 unit. Pada soal lead time untuk rencana pemesanan bahan baku C adalah 1 bulan, maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 1 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 1 periode. Selanjutnya, kondisi bahan baku 2B. Kebutuhan kotor 2B didapat dari hasil offsetting bahan baku D dengan dikalikan menjadi 2. Persediaan di tangan pada bahan baku B adalah 18. Dan pada periode kedua terdapat penerimaan persediaan sebesar 20. Maka persediaan di tangan pada periode kedua adalah 28. Pada periode ketiga terdapat kebutuhan bersih sebesar 24, maka persediaan sisa tinggal 4. Periode keempat kebutuhan kotor 56 dan terdapat penerimaan persediaan sebesar 10. Karena persediaan tidak mencukupi, maka sisa dari kurangnya persediaan masuk ke kebutuhan bersih sebesar 42. Pada periode kelima, kebutuhan kotornya adalah 30 dan persediaan di tangan telah habis, maka kebutuhan bersihnya adalah 30. Pada periode ke-6, kebutuhan kotornya adalah 40 dan terdapat penerimaan persediaan sebesar 20, maka kebutuhan bersihnya adalah 20. Pada periode ke-7, kebutuhan kotornya adalah 46 dan tidak terdapat persediaan, maka kebutuhan bersihnya adalah 46. Jumlah netting dari bahan baku 2B adalah 138 unit. Karena lead time untuk rencana pemesanan bahan baku adalah 2 bulan, maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 2 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 2 periode. Selanjutnya, kondisi bahan baku 2A. Kebutuhan kotor pada bahan baku A didapat dari hasil offsetting bahan baku C dikali dengan 2. Kebutuhan kotor terdapat persediaan di tangan pada awalnya adalah 22. Dan pada periode kedua terdapat kebutuhan kotor sebesar 8, maka persediaan di tangan sisa 14. Dan pada periode ketiga terdapat penerimaan persediaan sebesar 15 dan kebutuhan kotornya adalah 36, maka kebutuhan bersihnya adalah 7. Pada periode keempat
kebutuhan kotornya adalah 30 dan tidak ada persediaan di tangan, maka kebutuhan bersihnya adalah 30. Kebutuhan kotor pada periode ke-5 tidak ada, maka selanjutnya periode ke-6 kebutuhan kotornya adalah 46 dan terdapat penerimaan persediaan sebesar 20, maka kebutuhan bersihnya adalah 26. Jumlah netting dari material tersebut adalah 63 unit. Karena lead time untuk rencana pemesanan bahan baku A adalah 1 bulan, maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 1 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting berdasar 2 periode. Selanjutnya, untuk pencarian loading, kondisi bahan baku A, total kebutuhannya adalah 450, biaya penyimpanan ada 2.500 per unit, biaya pemesanan 2.000 per pesan, maka lot menggunakan EOQ sama dengan 26,83 dibulatkan menjadi 27. Maka nilai lot adalah 27. Ukuran dapat dilihat pada tabel berikut. Ukuran lot adalah 27 dan kebutuhan bersih pada periode ketiga adalah 7, maka persediaan sisa tinggal 20 dan periode keempat kebutuhan bersihnya adalah 30. Karena persediaan tinggal 20, maka kita akan menambahkan lot sehingga persediaan sisa menjadi 17. Periode kelima tidak terdapat kebutuhan bersih, maka persediaan tetap menjadi 17 dan periode ke-6 kebutuhan bersihnya adalah 26. Karena persediaan kurang, maka ditambahkan lot pada periode ke-6 sehingga persediaan menjadi 18. Total persediaan dari bahan baku A adalah 162 dan biaya pemesanan 3 dikali 2.000 sama dengan 6.000 dan biaya penyimpanan adalah 162 dikali 2.500 sama dengan 405.000 rupiah. Total biayanya adalah 6.000 ditambah 405.000 sama dengan 411.000 rupiah. Kondisi bahan baku B menggunakan fixed order quantity. Karena ukuran lot menggunakan intuisi sebesar 20, maka ukuran lot pada periode pertama adalah 20 dan pada periode keempat baru terdapat kebutuhan bersih sebesar 42. Karena ukuran lot persediaan adalah 20 dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bersih, maka pada periode keempat ukuran lot ditambahkan menjadi 2 kali. Maka persediaannya adalah 60 dan dikurang dengan kebutuhan bersih adalah 42 sehingga persediaan menjadi 18. Pada periode kelima kebutuhan bersihnya adalah 30 dan ditambahkan lot karena persediaan tidak tersedia, maka persediaan sisa tinggal 8. Pada periode ke-6, kebutuhan bersihnya adalah 20 dan ditambahkan lot, maka persediaannya 8. Pada periode ke-7, kebutuhan bersihnya adalah 46 dan persediaan tidak mencukupi, maka ukuran lot ditambahkan 2 kali sehingga persediaannya adalah 2. FOQ dari bahan baku B melakukan pemesanan adalah 7 kali pemesanan. Selanjutnya, kondisi bahan baku C menggunakan lot for lot. Menggunakan FPR, fixed period requirement, dengan intuisi sebesar 4 bulan, maka didapatkan ukuran lot adalah 22 dan pada periode ketiga terdapat kebutuhan bersih sebesar 4, maka persediaan adalah sisa 18 dan pada periode keempat kebutuhan bersihnya adalah 18, maka persediaan habis. Dan pada periode kelima
kebutuhan bersihnya adalah 15, karena persediaan telah habis, maka ditambahkan lot sebesar 38, dan persediaan sisa tinggal 23. Pada periode ke-6 tidak terdapat kebutuhan bersih, maka persediaan tetap 23. Pada periode ke-7, kebutuhan bersih adalah 23, dan persediaan 23, dan persediaan maka persediaan sisa 0. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.